Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas berkat dan kasih yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan biak Paroki Santo Petrus dan Paulus meskipun belum bertemu secara langsung. Semoga alam semesta lekas pulih seperti sedia kala, agar kami dapat bertemu secara langsung dalam kegiatan biak ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan kakak-kakak biak Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Pada biak kali ini, tema kita adalah tumbuhnya kerajaan Allah. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu bahwa Tuhanlah yang telah menjaga, merawat, dan melindungi kita? Nah, Kak Odil percaya adik-adik pasti tahu. Nah, untuk dapat mengetahui lebih dalam lagi bahwa Tuhanlah yang telah menjaga, merawat, dan melindungi kita, marilah adik-adik ikuti kegiatan biak minggu ini hingga akhir bersama dengan Kak Odile dan Kak Endang. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, sampai ketemu lagi dengan saya Kak Enda
Semoga cerita hari ini bisa membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Nah, ada pohon kecil di halaman Bapak Andreas. Ia sedih karena pohon itu sangat kecil. Namun, Bapak Andreas selalu merawatnya, menyiramnya, dan memberi pupuk setiap hari, dan tidak membiarkan tanaman lain mengganggu tanaman itu. Karena dirawat dan dijaga oleh Bapak Andreas, maka bertumbuhlah pohon itu hingga menjadi besar dan berbuah banyak. Bagaimana terjadinya pertumbuhan di dalam pohon itu sendiri? Tidak diketahui Bapak Andreas. Banyak burung yang senang tinggal dari cabang-cabangnya, sehingga Bapak Andreas senang mendengarkan kicauan burungnya. Pohon itu pun berbuah banyak hingga tetangga Bapak Andreas dapat menikmatinya. Adik-adik, siapa yang mempunyai pohon dalam cerita tadi? Oh, pintar. Siapa? Bapak Andreas. Terus, apa yang dilakukan Bapak Andreas pada pohon yang kecil? Apa? Pinter-pinter ya anak sekarang itu. Bapak Andreas itu tidak hanya menyiram, tapi dia merawat, menyiram, dan memberi pupuk. Bahkan tanamannya tidak boleh ada yang mengganggunya. Yang ketiga, mengapa Bapak Andreas merasa senang dengan tumbuhan yang dijalani, yang dirawat? Kok senang, kenapa? Karena tanaman itu tumbuh besar dan menjadi sarang bagi burung-burung, sehingga Bapak Andreas terdengar suara kicauan. Oh, menyenangkan sekali ya. Yang keempat, apa yang dihasilkan oleh pohon itu? Oh iya. Nah, yang dihasilkan oleh pohon itu buahnya yang banyak, sehingga senang sekali, yang melihat pun ikut senang. Apa yang Injil hari ini katakan tentang pertumbuhan buah? Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu merawat dan menjaga hidup adik-adik sehingga menjadi sehat dan kuat seperti pohon Bapak Andreas. Yang ada dalam cerita tadi, hidup adik-adik berasal dari Tuhan. Jadi, hidup yang adik-adik hidupi adalah hidup Yesus, hidup ilahi yang disebut kerajaan Allah, yang dianugerahkan pada setiap adik-adik. Tuhan yang menumbuhkan adik-adik setiap saat terus-menerus sehingga kerajaan Allah yang ada di dalam adik-adik makin besar, makin memancarkan, dan makin teranglah. Bagaimana kejadiannya tidak kita ketahui. Seperti di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk cerita yang kita sudah dengar dan untuk peneguhan dan pertanyaan. Sekarang masuk ke cerita ya. Nah, tadi cerita dan peneguhannya tentang pohon dan buah.
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, setelah itu kita perbesar buahnya dan kita warnai seperti ini. Lalu kita gunting-gunting. Jangan lupa kita buat pohon yang besar. Nah, seperti ini. Kita buat pohon yang besar. Lalu guntingan tadi kita taruh untuk pohonnya. Tidak lupa dikasih warna biar cantik dan bagus. Kreatif hari ini sudah selesai. Sampai ketemu dengan kakak yang lain. Terima kasih. Nah, adik-adik, itu tadi adalah kegiatan biak kita minggu ini. Coba Kak Odil mau bertanya lagi satu kali. Setelah adik-adik mengikuti kegiatan biak dari awal hingga akhir, mengapa Allah menciptakan kita? Ada yang tahu? Ya, Allah yang penuh kasih dan setia menciptakan kita agar kita mengenal, mencintainya, dan bersamanya melayani umat manusia di dunia ini dan bahagia bersamanya sampai di surga untuk selama-lamanya. Nah, itu tadi adik-adik perjumpaan biak kita minggu ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa di pertemuan biak selanjutnya. Dadah. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tentu semuanya dalam keadaan sehat, juga sukacita, gembira bersama dengan keluarga di rumah. Hari ini kita kembali bersyukur bersama dengan kakak-kakak pembina. Kita sudah mengikuti sekolah minggu bersama dengan mereka. Mari kita akhiri sekolah minggu kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita yang telah menerima rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Bapa, kita juga mampu menjadi berkat rahmat juga bagi teman-teman kita, berkat rahmat bagi keluarga kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga selalu diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, berkat dalam. Semua